warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Halidazet dengan anggota kelompok Nia, Putri, Hafif, Elza, Rentia, Sunarsi, Melni, Cindy, Aziz. Kelompok kami akan bahas tentang sistem saraf. Adapun pengertian dari sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sistem saraf itu mengkoordinasi, menafsir, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Selanjutnya, fungsi dari sistem saraf. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat pengendali, dan yang ketiga sebagai pusat pengendali tanggapan. Pembagian sistem saraf, yaitu sel saraf terdiri dari neuron dan sel pendukung. Yang pertama neuron atau badan sel atau perikardion, dendrit, akson. Yang kedua klasifikasi neuron. Yang ketiga selubung myelin, dan yang keempat neurotransmitter. Kemudian sistem saraf. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum, tulang belakang, sementara di sistem saraf tepi terdiri dari saraf somatik dan otonom. Kemudian impuls saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor, yaitu gerak sadar itu dari impuls ke reseptor saraf sensori otak, saraf motorik efektor, kemudian ke otot. Kemudian dari gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Kelainan sistem saraf yaitu stroke, tumor otak, ayan, dan epilepsi. Asuhan keperawatan di pengkajian yaitu didapatkan identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, pengkajian psikososio spiritual, pemeriksaan fisiknya, breathing, blood, brain bladder, bone, pengkajian tingkat kesadaran, status mental, fungsi intelektual. Kemudian dia analisa data. DS yang pertama, keluarga pasien mengatakan kedua kaki pasien susah digerakkan. DO, pasien mengalami penurunan kesadaran. Etiologinya itu faktor risiko stroke, ke arteriosklerosis, ke pembuluh darah, okulasi iskemik jaringan otak, ke infas cerebral, kemudian koma, penurunan tingkat kesadaran, dan risiko tinggi cedera. Masalah keperawatannya risiko cedera. Yang kedua, DO yang kedua, parastesia, nyeri ekstremitas. DS-nya pengisian kapiler lebih dari 3 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba, akral terasa dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun. Etiologinya itu faktor risiko stroke, ke arteriosklerosis, ke pembuluh darah, okulasi, ke iskemik jaringan otak, ke infas cerebral, dan ke perfusi efektif perifer tidak efektif. Masalah keperawatannya perfusi perifer tidak efektif. DO yang ketiga mengeluh mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. DS-nya kekuatan otak menurun, rembang gerak ROM menurun. Etiologinya itu faktor risiko stroke, ke arteriosklerosis, ke pembuluh darah, okulasi, ke iskemik jaringan otak, stroke, kehilangan kontrol otot volunteer, dan masalah keperawatan itu gangguan mobilitas fisik. Diagnosa keperawatan itu risiko cedera ditandai dengan hipoksia jaringan. Yang kedua, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Intervensi keperawatannya, diagnosa yang pertama, risiko cedera ditandai dengan hipoksia jaringan. Tujuan dan kriteria hasil. Yang pertama, tingkat cedera menurun, fungsi sensori membaik,
keamanan lingkungan rumah meningkat, kinerja pengaruh meningkat, koordinasi pergerakan meningkat, mobilitas membaik. Intervensinya manajemen keselamatan lingkungan, observasi, identifikasi kebutuhan keselamatan, monitor perubahan status keselamatan lingkungan. Terpetiknya hilangkan bahaya keselamatan lingkungan, misalnya fisik. Kemudian modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan risiko. Edukasinya ajarkan individu, keluarga, kelompok risiko tingkat bahaya lingkungan. Diagnosa yang kedua, perfusi privat tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Tujuan dan kriteria hasil, perfusi privat meningkat, denyut nadi periferi meningkat, tekanan darah membaik, tekanan darah sistol membaik. Kemudian intervensinya perawatan sirkulasi, observasinya periksa sirkulasi perifer, misalnya nadi perifer, edema. Kemudian yang kedua, identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi, misalnya diabetes, perokok, atau orang tua. Terus terapeutiknya, pertama, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi. Yang kedua, hindari pengukuran tekanan darah pada sentuhan dengan keterbatasan perfusi. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.